Calon istri saya diam-diam mau keluar negeri. Dia perginya sama cowok lain. Calon istri gue tuh nikah dan kabur keluar negeri sama cowok itu, mas. Dia hamil anak itu, mas. Duit tabungan kita berdua itu dipakai buat dia nikah nanti di sana, mas. Mereka berdua. Nah, sampai dia ngomong gini, mas, kita batal aja acara nikah kita. Iya, mas. Saya salah. Tapi saya khilaf juga, mas. Karena saya selingkuh. Uang tabungannya habis, mas. Ludes. Saya ditipu, mas. Sama selingkuhan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya nomor 2. Oke, di Hipnotis Uya Kuya. Dan kali ini ada Mas Fatih dan Bella. Bella ya? Iya. Fatih dan Bella. Iya. Jadi yang minta kesini adalah Mas Fatih justru ya? Iya. Oke, minta dihipnotis. Iya, minta dihipnotis. Oke, tapi tadi sebelum kita mulai ini, Bella bilang bahwa kalau mau dihipnotis ya Fatih aja dulu gitu ya. Sekarang Fatih bersedia nggak? Saya bersedia, mas. Soalnya saya juga mau belak-belakan aja ngomong di sini gitu. Gitu. Iya. Oke mas, sekarang gini. Lihat ini, tarik napas yang dari hidung. Oke, dari mulut lo lihat lingkaran ini berputar terus. Ikuti arah lingkarannya, jangan dilawan. Terus masuk sampai titik yang paling dalam, makin dalam, semakin dalam putar nih. Kamu ikutin, semakin kamu merasa ngantuk dan lelah. Lelah jangan dilawan dan oke, sebelum kita tanya-tanya Fatih ini, saya juga pengen minta doa restu buat penonton saya yang saya cintai. Saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk daerah pemilihan Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi WNI, PMI yang ada di luar negeri semua bisa milih saya. Ayo gunakan hak pilih kalian daripada suaranya digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Dan caranya adalah ya, untuk memilih saya, nanti ada kertas, kan ada pemilihan presiden, ada kertas DPR RI juga. Nah, buka yang kertas DPR RI yang ada gambar, ada kuningnya, tulisan DPR RI kuning, dibuka, nanti ada banyak partai, cari partai saya nomor 12. Bukan partainya yang ditusuk, tapi di bawah partai PAN, ya, PAN nomor 12, ada nomor saya di bawah nomor 2. Ya, nomor 2, coblos nomor 2, Uya Kuya. Just, cukup satu kali coblos doang. Dan istri saya juga, insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD, untuk Dapil Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Jadi yang percaya dan pengen pilih istri saya, yang sudah lihat perjuangan kita selama ini untuk membantu rakyat, silakan buka kertas DPRD yang warna biru, cari partai PAN, ya, nomor 12, di bawah PAN ada istri saya nomor 2, Astrid Kuya, dicoblos Astrid Kuya. Just, oke, Fatih, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Apa yang membuat kamu pengen kesini, pengen belak-belakan, pengen keluar unek-unek? Kamu merasa apa? Ada unek-unek apa sama pacar kamu berarti ya? Iya. Oke. Iya, jadi saya ngerasa dihianatin sama Bella, mas, calon istriku. Oh, jadi udah calon istri nih? Iya, udah calon istri. Kenapa? Berarti udah mau nikah nih? Iya, jadi kan kita udah mau nikah nih, mas, ya. Tapi dia ngerasa buat saya sakit hati, semua perkataan janji-janjinya semuanya palsu, mas. Emang masalahnya apa lo sampai mau ngomong begitu? Bayangin aja, mas, calon istri saya yang udah saya percayain diam-diam mau pergi ke luar negeri. Jadi saya nemuin paspor baru buat. Oh, paspor baru nih? Iya, paspor baru. Di kamarnya dia? Di kamarnya dia. Ya terus kenapa kalau ada paspor? Tapi dia nggak pernah ngomong, mas, dia mau pergi ke luar negeri. Oh, jadi paspor buat tanpa sepengetahuan kamu? Iya, tanpa sepengetahuan saya. Ya siapa tahu emang dia mau liburan kali? Nggak tahu, mas, setelah saya mau cari tahu lagi, dia kayaknya perginya sama cowok lain. Gue yakin calon istri gue tuh bakal mau nikah dan kabur ke luar negeri sama cowok itu, mas. Nikah dan kabur ke luar negeri sama cowok itu, mas. Oke, dari mana lo tahu? Nah, saya ngebacanya taunya pas dia lagi pergi ke kamar mandi, mas. Nah, saya ngelihat di HP-nya dia ada notifikasi kan. Masuk tuh, WhatsApp, ya, message. WhatsApp masuk. Oke. Katanya, saya bacanya gini, mas, kita pergi ke Hongkongnya tanggal 18 ya. Dari? Kenal lo? Enggak kenal, mas, dari cowok itu. Saya nggak Nama kenal. cowok? Iya, namanya cowok. Oke, terus lo tanya nggak sama cewek lo nih? Nggak nanya, mas, soalnya aku sifatnya kan mendem gitu dong, mas.
Oh, lu kalau ada apa-apa, lu nggak pernah ngomong langsung gitu? Iya, saya mendem aja dia gitu. Nah masalahnya tuh kita itu berdua udah nabung bareng-bareng mas. Saya takutnya duit tabungan kita berdua itu dipakai buat dia nikah nanti di sana mas, mereka berdua. Nah saya sempat nanya buku tabungan mana, kata dia hilang, mau saya print. Oke, hilang. Iya hilang katanya. Kau percaya? Nggak percaya mas. Nggak percaya? Iya, waktu itu gue sempat buka ATM dia bang, ya kan, gue karena gue tahu pinnya, ternyata nggak ada, nol. Saldonya nol? Saldonya nol, nggak ada. Terus lo tanya? Ya jadi saya tanya, nah alasan dia mau buka rekening tabungan baru, dia ngomong katanya mau ada yang hack rekening tabungan dia, makanya dia buka tabungan baru mas. Jadi tabungannya dipindahin? Iya dipindahin ke rekening yang baru ini. Sebenarnya saya sih nggak percaya, cuman karena ya saya ngalah aja, takut gimana. Nggak sengaja saya pernah nguping dia lagi teleponan sama cowok. Nah, Iya. saya dengar dia mau pergi ke luar negeri, mas. Kenapa lo nggak nanya? Saya kalau nanya takut dia marah, terus saya diputusin, mas. Saya nggak mau acara pernikahan saya batal sama dia. Makanya saya ngalah aja. Terus lo nggak nanya lagi tuh? Nah, saya nanya lagi kan. Nah, tiba-tiba dia malah balik marah ke saya, mas. Marah gimana? Nggak, biasanya dia ngebentak-bentak saya. Iya. Nada dia tinggi banget, ngomongnya kasar ke saya. Gara-gara Ya udah. kamu nanya tabungan? Iya, gara-gara saya sering nanya tabungan kan. Dia ngomongnya aman aja, udah percaya sama saya. Gimana marah-marah itu? Suaranya, Iya, nadanya? Nadanya bentak, teriak-teriak ke saya. Gak kayak biasanya, mas. Padahal biasanya dia gimana orangnya? Biasanya dia orangnya lembut, diem. Nah, saya udah mulai curiga di situ tuh, mas. Nah, sampai dia tiba-tiba emosi ngomong gini, mas. Kalau kamu gak percaya, ya udah, kita batal aja acara nikah kita. Oh, padahal nikahnya udah berapa lama lagi tuh? Nah, padahal nikahnya tinggal 1 bulan lagi kita nikah, mas. Gitu. Iya. Terus apa yang lo tahu apa lagi yang bikin lo curiga gitu? Jadi diem-diem saya ngikutin dia dari belakang, mas, berdua. Jadi kamu ngikutin aku diam-diam? Wah, parah banget. Kenapa kok jadi panik begitu? Ya enggak. Nah, kamu kenapa panik gue tanya? Enggak bisa gitu dong, Mas. Loh, kan ini pacar kamu. Ya harusnya dia ngasih tahu. Kalau misalnya dia mau tahu sesuatu ya tanya ke saya. Bukannya diam-diam kayak gitu. Ya kamu tadi marah-marah tuh. Oke, sekarang kenapa kamu ngikutin dia terus? Iya, saya nggak sangka, mas, dia malah ketemu sama si cowok itu. Nah, pas saya ikutin dia tiba-tiba ke toko busana pengantin, mas. Sama cowok itu? Iya, sama cowok itu. Bawahnya saya udah kesel aja kan. Dia mau ngapain lagi ke sana? Oke, jadi kamu curigaannya ke dia mau pergi ke luar negeri, kabur Iya. ke luar negeri, mau kabur. Iya. Nikah sama orang lain. Iya. Ya nggak mungkin lah, Mas Uya. Orang saya benar-benar cinta sama dia. Nggak mungkin saya nikah Oke, sama orang lain. Saya bener nggak kamu pergi sama cowok ke tempat baju? Salah lihat kali, Mas, dia. Salah lihat kali lo. Enggak, mas, kesalah lihat. Terus habis itu kemana dia? Terus yang lebih sakit hati lagi, saya ngeliat dia ke rumah sakit dan ke poli kandungan, mas. Gue yakin banget dia kabur ke luar negeri karena dia hamil anak itu, mas. Hamil anak cowok itu? Iya. Wah, ini tuduhannya udah parah banget, Mas. Udah nggak bener banget. Ya udah, makanya lo jelasin. Nanti lo mau dihipnotis nggak? Oke. Terus cowok itu anterin dia pulang ya, mas ya. Terus pakai acara peluk-pelukan segala lagi. Saya makin kesel aja ngelihatnya. Dan gue pernah ngikutin dia, mas, pergi ke rumah cowok itu. Pergi pagi, pulang malam. Saya bawanya mau, aduh udah kesel banget dah. Tapi kenapa lo nggak ngelabrak rumah cowok itu? Saya masih nahan aja, mas, gak enak, takut si Belanya malu. Terus tiba-tiba si Bella malah mau ngundurin waktu jadwal nikah, mas. Lo dibilang gitu? Iya, bilang gitu ke saya. Harusnya kita nikah bulan lalu, mas. Terus dia batalin? Dia batalin. Oke, tapi kan sampai sekarang buktinya dia nggak keluar negeri tuh, masih di sini. Mungkin itu dia gara-gara hamil, mas, makanya belum bisa pergi jauh. Terus pernah gue, mas, ngeliat dia di rumah si cowok itu sampai jam 3 pagi nggak keluar-keluar. Sampai gue pulang nangis. Sampai gue tabrakan, mas, di jalan nggak konsen. Apa nabrak apa lo? Nabrak, nggak menabrak sih, mas, masuk selokan. Masuk selokan? Iya. Terus sampai? Ya udah sampai masuk, sampai ya udah saya kotor baju basah-basahan, kuyup pulang malah nangis lagi saya.
Oke. Apalagi yang lo rasain? Nggak tahu mas, saya bawaannya baper. Saya lagi nongkrong di kafe, ngeliat orang yang ada pacaran, saya malah marah-marah nggak jelas. Maksudnya? Iya, jadi bawaan saya tuh bawa perasaan mas. Saya lagi nongkrong di kafe, ngeliat orang di pojok lagi pacaran berdua, saya malah marah-marah. Ngapain pacaran di sini? Saya ngomong begitu mas. Oh, kesel liat orang pacaran? Iya, bawaan saya kesel banget. Terus ngeliat orang lagi sobek-sobek tisu, saya malah bilang, ngapain robek-robek tisu? Emang nggak tahu apa rasanya disobek-sobek? Nggak tahu apa rasanya disobek-sobek. Kamu sendiri sobek-sobek tisu gimana tuh? Iya, kayak perasaan saya sekarang mas. Dia lagi nyobek-nyobekin tisu, saya Kesel itu tuh? kesel ngeliatin. Jadi, Terus lo omelin? iya, saya omelin orang yang nyobek tisu itu. Terus juga saya nonton bioskop ya mas ya. Saya malah nangis nggak jelas banget. Padahal saya lagi nonton film horor gitu. Tapi nangis? Tapi nangis, jadi kayak jadi orang stres gitu mas. Saya nggak tahu mas, saya tuh sekarang gila apa enggak, saya lagi keadaan sadar apa enggak ini mas. Saya sekarang nggak tahu kenapa jadi ngerasa kena gangguan mental mas. Kayak apa gangguan mental itu? Ya jadi bawaan aku tuh mau nangis terus mas, makin aku keras nangis bawaannya malah pengen kentut. Hah? Jadi nangis? Iya, saking nggak tahu kenapa ya nangis malah jadi kayak nahan mau kentut mas, malah keluar tai. Aku nggak tahu mas, kalau udah habis nangis celana dalam aku tuh kayak bawa tai mas, nggak taunya cepirit. Jatuhnya cepirit. Hah? Itu lo nggak sadar tuh? Nggak sadar sampai nggak sadar itu mas. Itu gangguan apa gitu ya? Hah? Tapi lo nggak sadar lo cepirit? Nggak sadar. Nah nggak tahu mas, aku jadi kayak ngerasa orang linglung. Aku pernah ya mas berak di mall. Berak di kan? mall? Iya berak di mall. Nah pas habis selesai kok aku kaget, orang-orang pada ngeliatin semua, nggak taunya celana aku masih pakai boxer mas. Oh lupa pakai celana Iya sampai lupa pakai panjangnya? celana, ketinggalan celananya mas. Kayak orang linglung tuh? Iya. Iya. Mungkin jadi kayak apa ya, nggak fokus ya. Terus apa lagi? 2 minggu kemarin dia sempat hilang kabar mas. Saya udah cari semaksimal mungkin tapi hasilnya nihil. Nggak ada kabar tuh? Nggak ada kabar. WA saya juga diblokir sama dia. Saya nanyain kabar nggak ada balasan apa-apa. Ke rumah dia? Saya ke rumah dia juga nggak ada di rumahnya mas. Nah aku curiga 2 minggu yang lalu itu pasti dia keluar negeri. Pasti nggak gugurin kandungan mas. Seberapa besar sih cinta lo sama Bella ini? Gue cinta mati mas sama Bella. Nggak tahu kenapa kayaknya nggak ada yang tergantikan dia dalam hidup gue mas. Kalau boleh jujur, bokap nyokap gue sebenarnya nggak ngerestuin hubungan gue mas Sama Bella? sama Bella. Oke, terus? Ya kan sampai gue ngelawan orang tua gue sendiri. Terus juga gue pernah kabur dari rumah buat mempertahankan hubungan gue. Semoga direstui mas. Terus? Kabur? Akhirnya direstuin nggak? Enggak juga mas. Nggak juga? Iya. Apalagi yang pengorbanan lo buat Bella ini? Sampai bahkan gue pernah ngegadein mobil bokap gue mas buat ngebahagiain si Bella, buat ngebeliin dia perhiasan. Itu gue juga ngebohongin bokap gue mas. Yang sebenarnya gadein mobil bokap, gue ngomongnya buat buka usaha, padahal buat ngebeli perhiasan buat Bella mas. Aku sumpah mas, nggak pernah minta dibeliin perhiasan. Kalau mau dibalikin sekarang, saya balikin sekarang juga. Tenang, jangan emosi. Dia kan juga emang maksudnya mau membahagiakan lo. Tapi kalau kayak gini, caranya terkesan aku matre dong sama dia Loh, kan mas. dia nggak ngomong juga ke dia kamu matre, enggak. Kamu yang bilang kamu sendiri begitu. Tenang, makanya kamu jangan emosi dulu. Tapi saya nggak minta. Iya, tahu. Tapi lo cinta sama dia? Cinta mati mas sama dia mas. Walaupun ternyata misalnya dia hamil sama cowok itu? Saya pokoknya siap jadi bapaknya mas. Walaupun bukan sama kamu? Walaupun bukan sama saya. Bel, aku cinta banget sama kamu. Please jangan ninggalin aku. Kalau kamu mau keluar negeri, bareng aja sama aku juga mau. Jangan sama orang lain. Dan kalau emang kamu hamil, jangan kamu gugurin. Aku siap kok besarin sama-sama bareng sama kamu. Mas, aku nggak hamil mas. Ya udah, nanti kalau mau ngomong di sini ya. Ya, oke. Saya tahu kamu cinta banget sama Bella, tapi nanti kita akan tanya sama Bella. Bella, kamu siap kan nanti kamu di sini? Siap. Siap mas. Oke. Kalau gitu nanti kita akan dengarkan apa pengakuan Bella. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kamu kalau ada pertanyaan sama aku,
tanyanya sama aku, jangan bawa-bawa ke sini. Aku diam biar kamu nggak marah. Ya tinggal ditanyain doang dong. Ya udah kamu jangan marah. Ini kamu marah. Ya bukan makan cowok kamu takut, kamu tenang makannya Bella. Ya. Yuk, ayo. Ayo sini yuk. Ayo. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu. Tetap berjuang walau kau tahan berjuta rindu. Tarik napas yang dalam deh hidup. Oke, untuk orang yang sesuatu dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Bella, bener nggak semua yang diomongin Fatih tadi? Bener Mas. Kamu memang pengen keluar negeri? Iya, karena saya nggak mau bikin beban lagi sama bikin dia menderita Mas. Makanya saya mau keluar negeri aja. Keluar negeri? Iya. Maksudnya, lo mau nikah di luar negeri sama cowok lain, bagaimana? Enggak Mas, saya mau nyari pekerjaan di luar negeri. Mau jadi TKW. Mau jadi TKW? Iya. Terus, buat apa? Kan lo mau nikah? Iya Mas, soalnya saya baru aja dipecat Mas dari perusahaan saya. Terus saya nggak ada pemasukan sama sekali. Terus saya juga nggak mau bebanin dia lagi. Soalnya kita udah mau nikah juga Mas. Terus, ya udah kenapa nggak nikah aja? Uang tabungannya habis Mas, ludes. Saya ditipu Mas sama selingkuhan saya. Saya ditipu Mas sama selingkuhan saya. Bukan Mas, bener dia selingkuh. Jadi lo selingkuh? Iya Mas, saya salah. Tapi saya kilaf juga Mas, karena saya selingkuh. Oh, kamu kilaf, nyesal? Iya Mas. Siapa cowok itu? Agensi luar negeri Mas. Agensi luar negeri maksudnya? Yang suka penyalur-penyalur TKW gitu Mas. Tapi ternyata dia agensi palsu Mas. Saya ketipu sama dia. Oke, ketipu. Jadi kamu nyetor uang gitu? Iya. Buat saya kerja ke sana harus setor uang dulu Mas. Oke. Ini nih yang salah nih. Oke. Terus kamu nyetor uang. Janjinya apa? Janjiin bisa dapat kerjaan dan gaji besar Mas di sana. Di mana diberangkatin katanya? Ke Hong Kong Mas. Ternyata? Saya sebelum pergi ke luar negeri, saya sempat ditaruh di rumah singgah Mas. Oke, rumah singgah untuk? Untuk pelatihan. Oke, pelatihan tenaga kerja gitu? Iya, ke luar negeri Mas. Dilatih di situ? Iya, tapi nyatanya saya dijual Mas. Saya dijual Mas. Tiba-tiba pas malam-malam saya dijemput Mas sama orang yang nggak dikenal. Terus dibilang mau kemana katanya? Suruh ikut aja. Jangan banyak omong katanya Mas. Tiba-tiba saya diajak ke hotel Mas, dimasukin ke kamar. Pas mereka pergi, saya langsung kabur aja Mas. Kamu kabur kemana? Nggak tahu arah juga Mas saya, yang penting saya kabur dari hotel itu Mas. Terus cowok yang janjiin kamu tadi? Dia juga hilang Mas, nggak bisa dihubungi sama sekali. Jadi kamu ditipu? Ditipu Mas, habis-habisan saya. Oke, selingkuhan kamu tuh cowok yang tadi? Iya, Yang ngaku agen tenaga agensi kerja? tenaga kerja itu Mas. Kenapa kamu selingkuh? Oke, kenapa kamu selingkuh, kenapa? Karena saya dijanjiin kerjaan gaji gede Mas di luar negeri. Kamu cinta gak sama cowok itu? Oke, kamu cinta nggak sama selingkuhan kamu itu? Enggak Mas, saya cuma main-main aja. Cuma biar dapat kerjaan aja di luar negeri. Tapi uang ludas? Iya Mas. Terus kenapa kamu mundurin nikah? Saya bingung Mas, duitnya saya pakai semua yang tabungan kita nikah itu Mas. Jadinya saya undur aja nikahan kita. Dan saya mikir masih ada waktu buat nyari duit biar bisa kerja ke luar negeri Mas. Buat tambah-tambahan nikahan kita. Kata malah duit nikahnya ludas gara-gara ketipu. Iya Mas. Oke, terus kamu pergi ke tempat baju pengantin itu sama cowok itu, si agensi itu? Bukan Mas, itu mah si Afung.
Si Afung? Iya. Cowok lain lagi? Bukan, itu mah bencong di butik, Mas. Bencong di butik? Iya. Afung? Iya. Oh, bukan selingkuhan tadi? Bukan. Nah, terus habis itu lo pergi ke dokter poli kandungan? Saya ke poli kandungan cuma cek kesehatan saya aja, Mas. Karena mens saya nggak teratur tiap bulan. Ditemenin sama si Afung? Iya, Mas. Kayak temen gue namanya Afung. Cuman Afungnya itu nggak bencong. Apa jadinya temen gue itu bencong juga ya? Iya. Gue tanya sama Afung deh. Nah, lo sebenarnya cinta nggak sama Fatih, jujur? Cinta, Mas. Terus? Cuma saya ada yang nggak suka juga dari dia, Mas. Apa? Keras kepala, egois, nggak mau ngalah. Tiap kali mau menang sendiri, Mas. Apalagi yang lo gak suka dari Fatih ini? Ya, Mas lihat aja sendiri penampilan dia. Rambut panjang, stylenya udah kayak jamet. Saya suruh potong rambutnya, dia malah marah-marah. Katanya ini style, kamu nggak tahu style. Saya digituin, Mas. Oke. Tapi lo cinta sama Diesel? Cinta, Mas. Sebenarnya dia tuh orangnya baik banget, Mas. Rela berkorban. Tapi ya gimana ya, Mas ya? Saya juga nggak enak gara-gara uangnya kepake, Mas. Oke. Tapi lo masih pengen kerja di luar negeri? Masih, Mas. Hah? Masih? Masih. Nanti lo ketipu lagi? Enggak, Mas. Saya udah cari tahu yang agen resmi lewat Facebook. Hah? Terus saya juga ada temen di sana, jadi dia nyalurin juga. Mau kerja di mana? Di Kamboja, Mas. Hah? Nah, ini dia. Baru kemarin kita nyelamatin orang dari Kamboja. Dia mau ke Kamboja lagi. Taunya resmi dari mana? Soalnya teman saya udah kerja di Berangkat sana. dari Mas. Facebook? Iya. Ini mesti disadarin nih. Nanti ujung-ujung udah gue kasih tahu jangan berangkat. Nih, kayak kemarin juga ada orang yang sempet kita tolongin, ya. Terus tiba-tiba pergi lagi kasus yang sama tapi ke negara lain, ke Kamboja akhirnya. Kamboja ke Myanmar, terus minta tolong sekarang. Gue nggak mau nolong lagi. Masa 2 kali, ya? Itu ibaratnya kita kan mengulangi kesalahan yang sama, gitu kan? Gue udah sering ngasih tahu di sosmed gue segala macam. Jangan berangkat kerja di luar negeri dengan jalur yang ilegal, dengan jalur-jalur apa negara-negara yang tadi gue sebut-sebutin. Kalau mau jalur yang resmi ada banyak, ke Taiwan, Hong Kong, ke Malaysia, tapi dengan jalur yang resmi, jangan yang ilegal. Kalau Taiwan sama Hong Kong tuh udah relatif semua resmi, ya. Oke, buat teman-teman yang kerja di luar negeri tetap semangat ya. Tapi yang mau berangkat, ingat pakai agensi yang resmi. Tanya kalau perlu sama gue nih, mana yang resmi, mana yang enggak. Ya, oke. Tapi lo jadi nggak jadi nikah tetap? Kayaknya nggak jadi deh, Mas. Kayaknya nggak jadi deh, Mas. Soalnya saya mau balikin duit dia aja. Karena kan saya juga mau kerja ke Kamboja. Jadi saya nggak enak. Biar uangnya balik dulu aja ke dia, Mas. Kerja di sana kan juga lama. Lo udah tahu belum kerja jadi apa sih tuh? Jadi admin telemarketing, Mas. Scammer nih ujung-ujungnya. Ya. Kalau nggak judol. Ya kan? Oke. Ditawarin gaji berapa kemarin? Kemarin katanya 1 bulan sama bonus 50 juta, Mas. Lihat YouTube gue yang terakhir. Berapa 2 minggu lalu, 3 minggu lalu ya. Nah, lo lihat nanti baru ngerti apa yang terjadi. Jangan sampai nyesel. Oke, ya udah gini aja. Tapi bukan lo nggak cinta sama Fatih berarti kan? Iya, Mas. Apa iya tuh? Saya cinta sebenarnya sama dia. Tapi mau kayak gimana lagi, Mas? Saya nggak enak, malu juga pakai duit dia, Mas. Sama Fatih itu terlalu baik, Mas, buat saya. Saya nggak pantas lah buat dia. Dengerin gue deh. Pilihan kerja di luar negeri itu adalah pilihan yang bagus sebetulnya, tepat untuk orang yang ingin merubah hidupnya. Tapi pekerjaan yang di luar negeri mana? Yang kita berangkat dengan jalur resmi. Ya, dan kamu harus siap mental, harus punya skill juga.
Dan jangan sekali-kali berangkat ke luar negeri tanpa bekal apapun. Apalagi dengan jalur yang tadi kilat tadi. Ditawarin dari Facebook berangkat ke Myanmar, ke Kamboja, ke Thailand, udah deh. Nanti ujung-ujungnya berakhir kayak orang-orang yang akhirnya jadi kasus. Kalau berangkat ada Hong Kong, Taiwan, ya kan? Malaysia, tapi dengan jalur yang resmi, pakai agent yang terdaftar di pemerintah. Dan kamu harus ngomong sama Fatih, bilang uangnya pakai, akui kesalahan kamu. Udah nggak apa-apa. Saya yakin Fatih orangnya berbesar hati kok. Ya Fatih ya? Iya. Kamu tetap cinta sama dia, dengerin? Tetap cinta. Tetap. Nggak marah? Enggak. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan bangun. Udah, kamu gak usah pergi, aku tetap cinta sama kamu. Kenapa mas? Udah, uangnya nggak apa-apa. Ngomong berdua. Biarin aja. Ngomong berdua. Kenapa? Udah nggak apa-apa, kamu gak usah pergi. Ya, aku tetap cinta sama kamu. Udah, masalah uang udah biarin aja. Tadi saya Itu ngomongin urusan masalah uang yang saya Iya. pakai. Ya, Maafin nggak ya. apa-apa, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah, please kamu jangan ke Kamboja ya. Ya tapi Nggak usah uangnya ngomong. kepake. Udah nggak apa-apa, aku biarin nggak apa-apa. Masalah uang belakangan aja. Setelah kamu jangan ke Kamboja. Ya, Tapi nanti kalau nikahnya diundur lagi, udah nggak apa-apa. Masalah uang gampang. Oke, asal kamu jangan ke Kamboja. Ya. Udah, janji ya, jangan ke Kamboja. Oke. Ya. Oke, guys. Kita udahan dulu. Kasih komen. Ayo. Jangan lupa ya, coblos saya nomor 2 DPR RI dari Pak Tepa. Kuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caleg lain kasih gocap, kita tetep pilih Uya Kuya. Caleg lain kasih cepek, kita tetep pilih Astrid Kuya.